Hello Zion Church, Happy Sunday. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu terkasih dalam ibadah Zion Church of Christ. Puji syukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu sempurna atas setiap kita. Di bulan Februari ini, gereja akan membahas tema God is able atau Tuhan mampu. Kita akan belajar dalam kondisi apapun, selalu andalkan Tuhan, beri diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, saya pribadi akan diberkati luar biasa dan akan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk beribadah, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini. Kami bersyukur Kamu memberkati setiap kami dalam kondisi apapun. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk beribadah, menyembah, serta belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, berkati Pastor Romi Matulesi, dan setiap pelayan Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berkuasa seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Benar Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Kau telah memanggilku Sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. ini kami Yesus. Jadikan kami Tuhan, Kami mau berserah kepadamu, sebab Kau sumber keselamatan dalam hidup kami. Yesus Tuhan, sumber segalanya Yesus. Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak dipuji. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, Di dalam Yehezkiel pada pasal 47, pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak,
Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana menjadi hidup. Saudara kasih Tuhan, pada saat Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan seseorang, ketika lawatan Tuhan bekerja bagi setiap manusia, maka apa yang semula tadinya mengalami kematian, yang semula hidup mereka redup, yang semula mereka hidup dalam ketakutan, itu diubahkan oleh Roh Tuhan menjadi kehidupan yang berkualitas, menjadi kehidupan yang besar. Oleh sebab itu, di hari ini, percayalah, izinkan Roh Kudus menjamahmu, buka hatimu, mengalirlah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Di hari ini, mari buka hati, sama-sama kita angkat pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari buka hatimu, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Yesus, Kau yang kami sembah. Engkau Tuhan, Engkau Bapa-Ku Yesus. Ku agungkan Engkau, ku muliakan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terus mengalir di dalam Tuhan. Terus rasakan kuasa-Nya bekerja atas hidup Anda. Tuhan menjamahmu, Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan menghidupkan engkau. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang indah di hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada, itu semata karena kebaikan-Mu. Itu semata karena pengorbanan-Mu. Itu semata atas apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kami. Maka di hari ini kami buka hati kami untuk dengar firman, berbicara bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi kami mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Kami buka hati kami dan Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami dapat mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Setiap benih firman yang disaburkan tidak dapat dicuri oleh sejahat, melainkan jatuh di atas ladang hati kami yang subur, sehingga kami semua berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa ketemu dengan saudara kembali di hari Minggu ini. Dan saya berdoa selalu dalam setiap kondisi, dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi secara global di dunia ini. Tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan kita Tuhan yang besar, dan Tuhan kita pasti senantiasa membukakan jalan di tengah segala tantangan, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan mari kita buka hati kita, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan kembali tentunya. Dan di minggu yang kedua di bulan Februari ini, saudara boleh siapkan catatan saudara. Judul yang saya bawakan ini berbicara mengenai dibutuhkan lebih dari sekedar percaya. Tolong saudara catat, ini judulnya ya, dibutuhkan lebih dari sekedar percaya. Nah, saudara melihat perubahan-perubahan yang ada seringkali membuat kita menjadi gelisah dan menjadi bingung. Kita bertanya-tanya dan membutuhkan petunjuk. Tetapi pada saat kita membutuhkan petunjuk, kok sepertinya tidak ada suara jawaban, atau sepertinya keadaan yang diperlihatkan malahan jauh dari harapan. Sampai klimaksnya, jawaban yang disampaikan seolah memancing kita untuk menjadi kecewa dan seolah menjadi yakin kalau sudah tidak ada jaminan pertolongan. Nah, apakah saat ini Anda sedang berada di dalam situasi yang sama? Nah, inilah yang Tuhan taruh di hati saya. Dan Tuhan coba mengarahkan saya untuk membaca perikop ini berkali-kali berulang-ulang. Yaitu mengapa ada seorang wanita yang begitu yakin bahwa pertolongan dari Tuhan itu pasti terjadi. Walaupun sepertinya tampaknya tidak mungkin terjadi di hadapan matanya dia. Nah, coba kita lihat di dalam Matius pada pasal yang ke-15, pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28 dikatakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, ini menjadi bagian yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena saya baca berulang kali, saya mendapatkan remanya. Bahwa firman Tuhan ini memang dahsyat, firman Tuhan ini memang luar biasa. Di tengah segala kondisi yang sedang kita hadapi, ini sangat pas dengan apa yang sedang kita hadapi. Baik, nah saya coba jelaskan buat saudara. Ada yang menarik, bahwa setiap kali membahas, yaitu mengenai orang Farisi, mereka ini adalah orang-orang yang, kalau boleh saya katakan, adalah tidak pernah absen, selalu hadir di lokasi dimanapun Yesus sedang melayani. Mereka itu selalu mengikuti pengajaran Yesus, tetapi tidak pernah mau mempercayai yang diajarkan, melainkan senantiasa mencari kekurangan dan mencari kesalahan. Artinya, kabar baik yang disampaikan itu bukan ditangkap dengan sukacita, melainkan mereka selalu terorientasi kepada hal-hal yang negatif. Nah, ini juga yang menjadi persoalan di kalangan orang Kristen. Mereka mendengar firman, tetapi tidak benar-benar yakin bahwa firman itu dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, firman yang disampaikan itu memang hebat, tetapi itu adalah sebuah kisah masa lalu, kata mereka begitu. Pikiran mereka lebih condong kepada keraguan yang ujungnya bermuara untuk menjadi tidak percaya lagi. Yesus sendiri tidak dapat berbuat banyak bila mana orang yang dilayani tidak menjadi orang yang benar-benar percaya. Bahkan Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus heran, kok bisa menjadi Kristen, ada di gereja, bisa memuji Tuhan, tidak jarang turut mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi tidak yakin bahwa firman itu dapat terjadi. Nah, di dalam Markus pada pasalnya yang ke-6, pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, di sana dikatakan begini, "Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ayat yang ke-6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, pada saat Yesus masuk ke daerah Tirus dan Sidon, saudara, ada seorang wanita Kanaan yang menghampiri Yesus, dan wanita Kanaan ini meminta belas kasihan untuk anaknya yang dikuasai setan. Nah, wanita ini sedang berhadapan dengan situasi yang sulit. Yesus memang melewati daerah itu dan menyediakan anugerah itu baginya. Tetapi dibutuhkan respon dari wanita Kanaan itu untuk dia mau datang kepada Yesus. Dan ini menariknya, Yesus memang menyediakan berkat bagi wanita Kanaan ini. Ya, maksud saya wanita ini memang bukan orang Yahudi. Tetapi wanita ini memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Nah, untuk menjadi apa sebenarnya apa yang dikerjakan Yesus? Untuk menjadi perbandingan sebenarnya. Bahwa apa yang dikerjakan Yesus atas perempuan Kanaan ini adalah untuk menjadi perbandingan bahwa orang di luar Yahudi justru memiliki kesungguhan yang kuat dan percaya untuk memohonkan belas kasihan dari Tuhan. Nah, situasi sulit yang sedang dihadapi kita saat ini sebenarnya seringkali membuat iman dan semangat kita juga menjadi tidak aktif. Seperti orang-orang Farisi tadi. Tuhan paham akan hal tersebut. Oleh sebab itu, Tuhan membuka kesempatan di depan mata kita untuk kembali melihat dan kembali mengenali apa-apa saja yang Yesus pernah lakukan di dalam kehidupan Anda. Makanya saya berikan tulisan bahwa kekristenan sesungguhnya itu berbicara mengenai pendewasaan. Bukan sekedar kita memahami teologi dan berapa lamanya telah melayani Tuhan. Kalau pengalaman di awal pertobatan ya, jujur saja, mungkin anugerahnya langsung disediakan, artinya langsung dijawab doa kita ya. Tetapi dalam perjalanan pendewasaan itu dibutuhkan lebih dari sekedar yang namanya percaya saja. Ingat ya, pendewasaan dibutuhkan lebih dari sekedar percaya saja. Banyak orang suka bila mana mendengar pembahasan mengenai kasih karunia. Dan begitu kuatnya mengakui hidupnya oleh karena kasih karunia. Itu baik sekali. Itu bagus dan sah-sah saja. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan itu
terhubung dengan yang namanya pendewasaan dan kemuliaan. Siapa yang dapat dikatakan oleh Tuhan sebagai orang yang dewasa dan layak untuk menerima kemuliaan, inilah yang menjadi pembahasan lanjutan dalam konsep pendewasaan kerohanian. Ini yang kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, walaupun anugerahnya tersedia bagi kita, tetapi ini perlu menjadi catatan penting bahwa Anda perlu memahami seberapa mampu Anda untuk menerima anugerah ini, untuk mengatasi keadaan-keadaan yang saat ini dapat mematahkan semangat kita. Nah, karena jujur saja masih belum jelas kapan pandemi ini akan selesai. Tanda-tanda akan berjalan normal tampaknya pudar, tidak terlihat dengan jelas. Ditambah lagi saat ini kita sedang berhadapan dengan gelombang ketiga varian baru corona. Nah, semua ini menjadikan kemerosotan semangat dan menambah tekanan, kesulitan kehidupan. Ya, betul ya. Itu menjadi tambahan kesulitan di dalam kehidupan kita. Pada tahun 1873, pengusaha Chicago kaya yang bernama Horatio Spafford berencana menyusul temannya yang terkenal, yaitu D.L. Moody, dalam rencana panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil di Inggris. Horatio mengutus istri dan 4 putrinya terlebih dahulu. Tetapi naas, kapal yang ditumpangi istri dan keempat putrinya itu tenggelam di tengah Samudra Atlantik. 4 putrinya yang masing-masing berusia 12 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 18 bulan meninggal dunia dalam tragedi itu. Hanya istrinya yang selamat. Ketika istrinya mengirimkan berita melalui telegram, Horatio menaiki kapalnya dengan sedih hati. Ia sangat terpukul dan berduka akan kejadian itu. Ketika kapal mereka mendekati tempat di mana putri-putrinya meninggal, Horatio mengarang sebuah lagu rohani. Lagu rohani itu berjudul "Tenanglah, Hai Jiwaku". Horatio Spafford membuang sauh di tengah Samudra Atlantik. Seperti Ayub, dia memilih untuk mempercayai maksud Allah ketika keadaannya tidak terjelaskan. Saudara, di masa-masa yang sukar ini, ketika dikecewakan, saya kerap kali menyanyikan pujian untuk memilih tetap percaya bahwa rencana Allah atas saya adalah yang terbaik. Nah, dikala gelombang pandemi datang silih berganti, itulah cara saya membuang sauh ketakutan dan saya meletakkannya pada salib Kristus. Nah, jika Anda memilih untuk membiarkan emosi Anda ditentukan oleh situasi dan keadaan, maka emosi itu akan terlihat seperti nilai saham yang bisa naik dan turun tiap hari. Anda akan mengalami banyak grafik emosi yang naik tajam dan mungkin juga 1-2 grafik turun drastis. Namun jika emosi Anda itu disauhkan pada salib, maka kedamaian yang Anda rasakan akan tinggal tetap. Jika Anda telah berdamai dengan Allah, maka kedamaian itu akan melingkupi Anda. Namun, semua pemberian Allah yang baik itu semuanya sama. Pemberian-pemberian dari Tuhan itu tidak bisa diterima begitu saja. Artinya gini, Anda harus mengejarnya. Itulah cara kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan rasa takut dan gentar. Nah, jika Anda ingin memperoleh kedamaian yang melampaui segala akal, pikiran, itu tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya, saudara. Anda harus tetap mengikatkan diri Anda pada hal-hal yang benar, seperti yang tertulis di dalam Filipi pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, ini dia. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, wanita Kanaan ini menghadapi 3 gelombang situasi yang sesungguhnya sangat menyulitkan dan seharusnya telah menghempaskan dia. Tetapi wanita ini terus berjuang. Gelombang yang ada bukan membanting dirinya, melainkan telah memperkuat keyakinan dia akan Tuhan. Nah, inilah yang seharusnya menjadi sikap orang percaya dalam menghadapi gelombang pandemi di masa sekarang ini. Nah, saya akan mengajak saudara dan saya akan memperlihatkan kepada Anda gelombang yang dihadapi wanita Kanaan ini pada saat dia berhadapan dengan Yesus. Dan saya berharap ini menjadi berkat yang luar biasa bagi Anda. Nah, gelombang yang pertama, saudara, kita bisa melihat pada ayat yang ke-23. Di situ dikatakan bahwa tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab
pada saat wanita ini datang dan berseru kepada Yesus. Nah ternyata saudara, Yesus sama sekali tidak menanggapi perempuan ini pada waktu dia datang pada Yesus. Padahal firman Tuhan mengatakan telinganya selalu terbuka dan selalu memerhatikan seruan-seruan orang yang memohon kepadanya. Dan bibirnya Tuhan yang berbicara manis seperti madu itu selalu siap untuk memberikan jawaban damai sejahtera. Namun kenyataannya kepada wanita yang malang ini, Tuhan Yesus tampaknya sama sekali menutup telinganya. Sama sekali nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Nah, respon wanita ini, dia tidak langsung pergi. Atau mungkin menggerutu sambil ngomel. Dia nggak begitu. Kalau saya gambarkan zaman sekarang ya, mungkin orang yang dicuekin sama hamba Tuhan gitu ya, akan berkata begini, hamba Tuhan apaan tuh gitu kan? Kok ide saya nggak didengerin gitu? Kok saya malahan dicuekin gitu kan? Nah kira-kira, apakah Anda masih dapat mempercayai Tuhan akan menjawab Anda? Dikala sepertinya Tuhan itu diam, tidak mendengarkan seruan yang Anda naikkan padanya. Kok rasanya Tuhan begitu jauh dari diriku? Tetapi ini saya mau kasih tahu kebenarannya, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjauh dari Anda. Sebaliknya, Tuhan justru sedang menambahkan kekuatannya di dalam jiwa orang-orang yang berseru kepadanya. Ayatnya berkata begini, dalam Mazmur 138, pada ayat yang ketiga dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan, lihat, kekuatan dalam jiwaku. Ayub 23-nya. Pada ayat yang ke-6. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Ada tanda tanya di sana. Tidak. Ia akan menaruh, lihat, perhatian padaku. Tuhan nggak pernah menjauh. Nah, meskipun Tuhan tidak langsung memberikan jawaban seperti yang diharapkan wanita itu, Yesus sebenarnya sedang menarik wanita itu untuk apa? Untuk lebih lagi bersungguh-sungguh dalam meminta belas kasihan, dan Tuhan justru sedang mempertajam fokus orang yang datang kepada dia. Nah, sebagaimana wanita ini mengakui Yesus sebagai Mesias, maka dalam menghadapi gelombang persoalan kita yang hari ini kita sedang hadapi, maka kita perlu terus meyakinkan diri kita bahwa pilihan Tuhan atas kita adalah ya dan amin. Itu tidak akan pernah dapat dibatalkan hanya karena jawaban yang belum terjadi. Nah, perhatikan. Doa yang diterima itu tidaklah selalu berarti bahwa doa itu langsung dijawab. Tolong digarisbawahi ini. Terkadang Allah tampak tidak menghiraukan doa-doa umatnya. Seolah-olah seperti orang yang tertidur atau orang yang sedang bingung gitu ya. Kok nggak ngejawab gitu. Nah, saya lihat di dalam 1 Petrus pada pasalnya yang pertama, pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud, lihat kata-katanya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, berarti hal itu dilakukan Tuhan justru untuk memperbaiki iman kita sebenarnya. Supaya ketika ia nantinya menampakkan dirinya kepada Anda dan saya, kepada setiap kita, kepada orang-orang, maka semuanya akan mendatangkan banyak kemuliaan bagi dirinya Tuhan. Dan setiap kita akan menjadi lebih mampu lagi untuk menyambut Tuhan. Nah, wanita ini membutuhkan belas kasihan atas anaknya yang dikuasai setan. Wanita ini tidak meminta berkat, melainkan bergantung pada belas kasihnya Tuhan. Dan ini menjadi perhatian penting ya saudara. Bagi siapa? Bagi setiap kita orang tua. Untuk apa? Setiap orang tua untuk wajib berdoa bagi anak-anak mereka dengan sungguh-sungguh. Terutama bagi jiwa anak-anak mereka. Karena ada roh-roh jahat yang mengincar jiwa anak-anak untuk membawa kesengsaraan dan kesusahan kepada para orang tua. Makanya para orang tua, saya katakan buat Anda, berhentilah menggerutu. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Sebaliknya, hai para orang tua, berdoalah bagi anak-anak Anda. Dalam ratapan pada pasal yang kedua, pada ayat yang ke-19 dikatakan begini, bangunlah hai orang tua, maksudnya, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu, bagaikan air di hadapan Tuhan.
angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Nah, itu yang harus dilakukan para setiap orang tua. Karena kalau anak sakit, pasti yang akan menderita orang tuanya. Kalau anak diganggu roh jahat, maka yang akan susah orang tuanya. So, para orang tua, Anda perlu berdoa buat anak-anak. Masuk dalam gelombang yang kedua dari cerita ini. Pada ayat yang ke-24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lihat, ini merupakan jawaban yang menghancurkan segala harapan dari wanita dari Kanaan itu. Di sini Yesus bukan hanya menjawab, sudah memberikan jawabannya, bukan hanya menjawab wanita itu, tetapi juga menantangnya dan menyumbat mulut perempuan itu dengan alasan yang kuat. Ya, memang benar, wanita itu adalah domba yang terhilang, tetapi Kristus adalah pelayan bagi orang-orang yang bersunat dalam Roma 15 pada ayat yang ke-8. Walaupun Yesus datang untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, tetapi pada perikop ini bagian itu belum tiba sebelum melewati momen penyalipan Yesus nantinya. Nah, perhatikan di sini sungguh menjadi pencobaan yang sangat berat sebenarnya apabila kita mengalami suatu peristiwa yang membuat kita bertanya-tanya, apakah Kristus juga diutus kepada kita? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, karena iblis seringkali memakai masalah untuk apa? Untuk meyakinkan manusia seolah Tuhan itu jauh dan Tuhan seolah tidak berkenan kepada kita. Akan tetapi puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan bahwa tidak ada ruangan yang tidak dapat didatangi oleh Tuhan. Pembedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu telah dihapuskan pada saat Yesus berada di atas kayu salib ketika dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi jika orang lain dilawat oleh Tuhan, maka Anda juga pasti dilawat oleh Tuhan. Ada amin. Nah, sikap yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini adalah, ini dia. Dia justru mendengar jawaban Yesus, dia sujud menyembah dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan pasti tetap terjadi atas dia. Nah, saya arahkan saudara, mari miliki sikap yang sama dengan jalan ambil waktu pribadi untuk berlutut dan menyembah Tuhan dan menjadi kuat dalam keyakinan bahwa satu-satunya pertolongan itu hanya Tuhan kita saja, Yesus Kristus. Dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-95 pada ayat yang ke-6 dikatakan begini, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Ada amin. Itu gelombang kedua yang berhasil lolos wanita ini. Sekarang gelombang ketiga. Pada saat wanita itu terus memaksa meminta pertolongan Tuhan, Kristus tetap pada pendiriannya bahwa dikatakan begini, tidaklah pantas baginya untuk melakukan seperti yang dia minta. Dan Kristus bukan hanya menolak permintaan perempuan itu, melainkan juga tampak menegurnya. Mari saya ajak saudara lihat ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak," nah ini gak enak nih ya, "dan melemparkannya kepada anjing." Perkataan ini sungguh dapat memupuskan semua harapan, segala harapan perempuan itu. Dan membuat perempuan itu putus asa seandainya dia tidak mempunyai iman yang benar-benar kuat. Saudara, maksud ayat ini adalah begini. Bagaimana mungkin wanita ini berharap makan roti yang justru disediakan untuk anak-anak, sedangkan dia atau wanita itu bukan anggota keluarga. Disinilah jelas bahwa orang yang akan dipermuliakan Tuhan itu biasanya terlebih dahulu akan direndahkannya dan dibuatnya sadar akan kehinaan dan ketidaklayakan mereka sendiri. Saudara, anjing itu bicara gambaran. Gambaran apa? Gambaran ketidaklayakan, gambaran kehinaan. Kita ini sebenarnya tidak pernah pantas loh untuk menerima penghormatan dan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Sebab dari diri kita memang tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk Tuhan menjawab keluhan dan persoalan kita. Itu tertulis dalam Efesus pada pasal 2. Pada ayat yang ketiga dikatakan, "Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harusnya dimurkai, sama seperti mereka yang lain." Nah, harusnya kita mendapatkan murka, tetapi sikap wanita ini sungguh luar biasa. Dia justru datang pada Tuhan dalam sikap
kerendahan hati. Dia tidak menjadi tersinggung. Bukan menuntut Tuhan, melainkan mau mengakui ketidakberdayaannya dia. Saudara, Kristus terkadang suka menguji iman yang besar dengan persoalan yang besar pula. Jadi kalau Anda berkata punya iman yang besar, siap-siap persoalan yang besar akan datang pada Anda. Pada saat situasi dan jawaban yang ada seolah jauh dari harapan dan menggiring Anda kepada kekecewaan, inilah yang perlu Anda lakukan, yaitu arahkan pandangan Anda kepada hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan bagi Anda. Kita tidak perlu berargumentasi dengan Tuhan. Dan teruslah memiliki keyakinan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti hanya karena sebuah keadaan dan sebuah situasi. Terkadang, saudara, ia menyimpan ujian yang paling perih pada saat-saat akhir. Supaya apa sih? Supaya sesudah diuji, kita akan timbul seperti emas. Ayub pada pasal 23, pada ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya berbicara seperti ini bukan agar tampak keren ya, melainkan mempersiapkan diri seperti perkataan orang bijak, bahwa berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk sekalipun. Inilah yang sejak awal saya katakan bahwa kekristenan itu terhubung dengan pendewasaan kerohanian. Bukan sekedar doa yang dijawab, atau melakukan banyak mujizat dan memiliki berbagai pencapaian. Bukan sekedar itu. Melainkan kita hidup yang terus-menerus diubahkan dari sehari ke sehari, sehingga rupa dan gambaran Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya akhiri khotbah saya dengan closing statement ini, bahwa adalah kehendak Tuhan supaya kita bertekun dalam doa dengan tidak putus-putusnya, terus-menerus, dan jangan pernah menyerah. Kita perlu untuk terus mengarahkan diri kita kepada Tuhan, yaitu di tengah segala gelombang persoalan yang sedang terjadi ini. Nah, semakin kuat persoalannya, justru harusnya semakin gigih kita untuk berharap dan berpegangan kepada Tuhan. Alkitab telah memberikan contoh-contoh orang-orang yang gigih dan tekun untuk terus berpegang dan mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Salah satunya adalah Yakub. Itu salah satu contohnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yakub ini bergulat dengan malaikat. Di dalam Kejadian pada pasal 32, pada ayat 24 dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub gini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, perhatikanlah. Apabila jawaban doa-doa kita ditunda oleh Allah, itu artinya Tuhan ingin mengajar kita untuk berdoa lebih banyak dan berdoa lebih baik lagi. Nah, saat itulah sebenarnya waktunya bagi kita untuk bertanya-tanya, apa yang kurang dari diri kita dalam doa-doa sebelumnya yang pernah kita naikkan. Supaya apa? Supaya apa yang dulu salah dapat kita perbaiki dalam langkah-langkah kita selanjutnya. Berbagai kekecewaan yang kita rasakan atas tidak terkabulnya suatu doa, seharusnya itu lebih menyukakan hati kita. Untuk apa? Untuk semakin lagi setia berdoa lagi kepada Tuhan. Perhatikan Kristus di dalam kesengsaraannya, dia tidak berhenti. Malahan Kristus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Anda bisa baca nanti dalam Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44. Nah, ucapkanlah perkataan seperti wanita ini, saudara. Tuhan, tolonglah aku. Ucapkan seperti itu. Dan yakinlah bahwa pertolongan itu pasti terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Nah, diperlukan lebih dari sekedar percaya untuk menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa sesungguhnya di balik hal-hal yang mengecewakan, ya, di balik hal-hal yang mengecewakan, masih ada kasih yang terpancar dari wajahnya Tuhan. Jadi, kalau sekarang kita masih harus berhadapan dengan gelombang persoalan, sebagai hamba Tuhan saya katakan, percayalah, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, selalu ada bersama dengan kita sampai kesudahan akan segala sesuatunya. Dan Tuhan menjaminkan Anda dan saya dapat melewati ini semuanya sampai selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.
Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, saya mau mengajak saudara untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima. Kami mengaminkan setiap bagian tersebut. Walaupun pada waktu kami berdoa, jawaban belum terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bukan berarti Tuhan tidak memberi perhatian. Tapi justru Tuhan memperkuat iman kami. Justru Tuhan mempertajam fokus kami. Sehingga kami lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang kami terima hari ini memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dan sebagai bentuk ucapan syukur dan keyakinan kami untuk mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan, kami akan bersatu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu adalah benar-benar, ya, roti ini benar-benar tubuhmu, dan anggur ini benar-benar darahmu. Tubuhmu benar-benar makanan, darahmu benar-benar minuman. Kami mengimani kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan setiap kami. Mari saudara kasih Tuhan, angkat rotinya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat, penuh kuasa, penuh kemuliaan, mujizat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita angkat anggur ini. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh darah Yesus, kami dijaminkan hidup di bumi sama seperti di surga. Kami mengimani bahwa kemana saja kami melangkah, malaikat jagai kami. Tidak celaka, tidak bahaya, bebas dari maut, menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap, bahkan menang atas virus, penyakit berbahaya. Tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan, yang kami usahakan, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya juga mengajak saudara untuk mengangkat sakramen minyak urapan ini. Kita berdoa bagi minyak urapan. Minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Kita cukup berdoa bersama, maka minyak tersebut menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami. Proteksi kami. Kami hancurkan setan-setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan kami halau. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa bagi setiap anggota keluarga Anda dan mengimani kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada saat hari ini, di hari Minggu ini. Dan ketika saya closing ibadah di pagi hari ini, khususnya yang untuk yang premier, saya akan berdoa secara live buat saudara melalui Zoom online. Yaitu namanya yang kami sebut dengan Zoom Prayer. Artinya saudara prayer room kami, maksud saya melalui siaran Zoom meeting. Saudara boleh tulis ini dia meeting ID-nya, dan saudara boleh masukkan password-nya. Saya akan tunggu saudara di sana, dan saya akan berdoa buat Anda. Dan saya mengimani bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi bagi setiap saudara. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kuasa-Mu. Kami mengimani firman Tuhan tidak pernah gagal. Pikiran kami dibukakan, Tuhan cerahkan, dan Tuhan bukakan segala sesuatunya. Kami semakin didewasakan di dalam Tuhan. Maka aku berdoa buat setiap anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Berkati mereka dimanapun lokasi mereka berada. Dalam gelombang ketiga yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan tetap ada bersama kami. Melewati gelombang pertama, melewati gelombang kedua, masuk di dalam gelombang yang ketiga. Kami pasti bisa melewati ini semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberkati dalam pelayanan ini. Apa yang mereka korbankan digantikan lipat kali ganda. Maka berkati juga setiap teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan ini. Apa yang telah mereka kerjakan, Tuhan berkati senantiasa. Gereja Zion Church of Christ maju, diberkati Tuhan luar biasa. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dalam berkat, dalam kemurahan, dalam kemuliaan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Tidak lupa kami memberkati bangsa kami bisa melewati situasi ini dan keluar menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang luar biasa.
Terpujilah nama Tuhan, dan kami menerima berkat-berkat Tuhan, kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pendidikanmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan, Tuhan pasti buat kau berhasil. Maka diangkatnya kau naik jadi kepala, bukan menjadi ekor. Sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, penyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood. I'll lay me down on the altar, altar. I am forever covered in your love. So let the